Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Jumpa lagi di acara Stand Up Comedy Show Metro TV. Ya, tema kita pada malam hari ini adalah pemilihan umum ya. Nanti akan ada tayangan-tayangan beberapa video yang akan kita saksikan. Juga ada beberapa komik yang akan tampil. Dan tema pada malam ini seperti pemilu, kampanye, ya, kampanye banyak sekali dibicarakan dan banyak sekali dilakukan pada hari ini dan sebentar lagi pada tanggal 9 April. Bagi yang belum cukup usianya itu juga kalau bisa tidak boleh dulu. Mereka boleh tahu tapi tidak boleh dulu, ya kan? Nah, kita saksikan seperti apa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa partai. Kita saksikan yang satu itu. Masa kampanye pemilu 2014 yang diikuti oleh partai-partai politik dinilai melanggar beberapa peraturan kampanye. Salah satunya melibatkan anak-anak untuk turut memeriahkan kampanye. Anak-anak ini pemirsa terlibat dalam aktivitas kampanye, mulai dari ikut berdendang dengan kampanye musik dangdut hingga menyebarkan brosur caleg. Keikutsertaan anak-anak dalam kampanye menjadi kontradiktif. Berbagai alasan dicuatkan, seperti keterlibatan anak-anak dalam kampanye merupakan pendidikan politik. Namun, bukankah para anak-anak ini belum memiliki hak pilih? Ya, tadi udah kita saksikan bahwa anak-anak sekolah dasar dan sekolah menengah itu juga ikut memegang spanduk, gambar dan segala macam ikut. Nah, itu juga mungkin salah satu pelanggaran. Dan setelah ini ada satu komik yang akan tampil mungkin, tapi ini bukan anak-anak lagi, udah bisa menghasilkan anak kayaknya. Boleh kita sambut komik kita, Hernawan Joga. Selamat malam. Pernah lihat nggak sih ada foto caleg yang di belakang kaca belakang angkot tuh? Kaca belakang angkot. Itu ngeselin buat gue. Pagi-pagi nih gue berangkat kerja, kehujanan, lampu merah berhenti di belakang angkot ya. Itu kayak ngatain gue, mang enak bos kehujanan. Pengen gue tabrak kaca ya kan. Kampanye tuh sekarang banyak ya, kelas-kelasnya gitu kan. Ada yang kelas atas, kampanye itu di gedung. Yang kelas standar-standar tuh di lapangan ya kan. Yang di gedung diajak, ayo bos, ikut kampanye dibayar lu daripada mabuk ya kan. Dibayar berapa emang? 50.000. Wah, di gedung, ogah denger orasi doang. Mending di lapangan 25.000 sambil dangdutan ya kan. Tapi dangdutan itu identik sama kaos partai, ya gak? Lu mau kampanye mau kagak itu pasti ada kaos partai. Tapi ada bedanya. Lihat dipakainya di mana. Kalau kampanye kaos partai itu pakainya di sini. Pakai kaos. Kalau nggak kampanye, pakai kaos partai, tapi di kepala. Panas bos, ya kan? Mana nih? Kalau kampanye itu biasanya lagunya paling kalau nggak dangdut, rock, pop, ya kan? Nggak ada yang lagunya lagu-lagu dugem, ya kan? Asik kan sebenarnya, ya kan? Cuma nggak enak aja gitu kan. Kalau ada lagu dangdut kan bisa diselipin kampanye dikit di liriknya, ya kan? Kalau dugem apaan? Orang kagak ada liriknya. Masa lagunya cuma contreng coblos, contreng coblos, contreng coblos, contreng coblos. Gak enak. Terus lo gak enak juga gitu, lo lagi naik motor gitu, ada kampanye lagunya dugem, ada cewek seksi gitu, jogetnya hot, tapi pakai kaos partai gitu, gak enak banget. Asik nih. Coblos terus ya. Aneh ya. Ya. Tapi gue respect yang kayak gitu. Gue yang gak respect itu kalau yang kampanye itu yang konvoy ya kan.
yang kenal potet, ya kan? Kampanyenya masih seminggu. Itu bolak-balik ke bengkel ngebubut knalpot. Padahal dia naik sepeda. Besoknya diajak, bos, seminggu lagi kampanye temenin gue ke THT. Ngapain? Ini ngebubut tenggorokan. Gue nggak bawa motor soalnya. Ya kan? Aneh-aneh. Terus juga ada lagi, sekarang itu kampanyenya ada yang pakai piano, ya kan? Wah keren nih, keren sih, cuma nggak enak aja gitu. Misalkan lo lagi jalan gitu, ketemu rakyat, weh pak, jago main pianonya, main bareng yuk. Waduh pak, gak bawa pak, berat. Kalau gue jadi caleg nih ya, gue nggak usah kampanyenya nggak main piano, gue main gaple. Ya kalau ketemu rakyat, weh pak, main gaplenya jago, ayo sekalian. Ya. Tagline-nya juga enak lo kalau kampanye pakai gaple, tagline-nya enak. Balak 6 boleh mati, tapi bangsa Indonesia tidak boleh mati. Gila. Terus nanti pada ini pakai tinta kan, pada diupload di Twitter kan. Apa kukunya biru. Padahal habis kejepit pintu. Lagian ngapain gitu kan, tinta pemilih itu bisa hilang, ya nggak? Yang nggak bisa hilang itu tintaku padamu lah. Terus caleg juga banyak yang janji-janji ya kan. Kalau saya kepilih, saya akan ini. Kalau saya kepilih, saya akan ini. Janjinya diingkarin. Doi lupa, ya kan? Caleg cowok lupa. Ya wajar, cowok mana pelupa mah pasti gitu, ya nggak? Orang tanggal jadian aja kadang lupa, ya nggak? Tanggal ulang tahun lupa, ya kan? Yang penting aku nggak bisa ngelupain kamu lah, ya. Segitu aja dari gua, terima kasih. Selamat malam, gue yang kawan yoga. Sampai di tempat konvoy, pas udah sampai tempatnya, ada tulisan di gapuranya, selamat datang di pemakaman Jeruk Purut. Loh, ternyata yang gue ikutin udah benar meninggal. Ya, kembali lagi ke Stand Up Show Metro TV. Menjadi wakil rakyat itu memang suatu kedudukan yang mungkin menurut orang menjadi suatu yang dipandang, menjadi terhormat, ya kan? Padahal kalau kita menjadi wakil rakyat dengan dipilih, tentunya kita tidak akan ambisi sekali. Betul tidak? Kalau kita ambisi dengan menjadi wakil rakyat, kita akan menghambur-hamburkan uang, mau jual segala macam, kalau bisa pinjam sana, pinjam sini untuk kampanye dan segala macam, ya kan? Akhirnya hartanya habis. Lalu tidak terpilih. Apa jadinya? Makanya kita saksikan aja yang satu ini. Rumah sakit siaga. Itulah semangat profesional yang pernah dicanangkan sebuah rumah sakit jiwa demi mengantisipasi risiko pasca pemilu legislatifnya. Caleg stres. Itulah keadaan yang telah dibayangkan sebagai keniscayaan, bukan bayangan yang sulit dibayangkan, karena stres politik telah terlihat gejalanya bahkan sebelum sampai pada pembuktian kalah dan menang. Stres itu telah terbaca bahkan sejak di masa kampanye dan pencalonan. Betapa keruh pemasangan gambar-gambar caleg itu di dalam menggasak semua ruang. Tak cukup hanya dengan mengkanibal pohon-pohon dan taman-taman, tetapi kalau perlu juga dengan cara merusak trotoar jalan. Wajah kota di era kampanye caleg benar-benar ribut dan nyaris tanpa aturan. Inilah indikator stres yang nyata, bahwa hanya dalam keadaan cemas dan tertekan yang mengizinkan seseorang kehilangan etika dan tata krama. Bahkan sebelum kalah dan menang, seseorang telah tampak demikian tertekan, apalagi jika pada akhirnya ia benar-benar harus kalah. Sungguh sebuah tanggungan mental yang tidak mudah. Ada yang mau kayak gitu? Nah, makanya mungkin kalau kita ingin menjadi wakil rakyat, menjadi caleg itu tidak dengan ambisi, artinya fair gitu ya kan? Kita tetap seadanya. Kalau memang orang suka pasti akan dipilih, benar nggak?
gitu kan? Nih kita nggak kenal, tahu-tahu wah pesta aja bikin dangdutan, ya kan? Wah itu udah ciri-ciri, udah pemborosan, dah tuh udah mau nyawer. Gimana nanti balikinnya, ya kan? Pasti kalau dia kepilih, balikinnya gimana? Pasti apa? Timbulnya seperti itu. Nanti kan kita bahas juga oleh komik yang satu ini, tahu bahas atau tidak nih? Boleh kita panggil Yanto Black. Selamat malam. Ya, kenalkan nama gua Yanto Black. Wih. Cita-cita gua calon legislatif ya, jadi anggota legislatif. Ini malah jadi kayak sales vacuum cleaner ya. Ya, itu cita-cita gua waktu dari masih sekolah ya. Waktu masih sekolah itu gue suka bolos. Guru gue sampai kesel. Yanto, bolos terus kamu tiap hari. Mau jadi apa kamu? Jadi anggota dewan, Bu. So tahu kamu. Dewan apa? Dewan kelurahan. Nah ini juga nih. Sekarang musim pemilu ya. Caleg-caleg itu pada kampanye. Wah dia itu udah apapun caranya dilakukan biar menang. Pasang poster, spanduk. Sampai ada yang belusukan. Nyamar jadi tukang beca. Iya, ini coba lu bayangin kan nyamar jadi tukang beca. Apa nggak ada profesi lain gitu kan? Selain tukang beca contohnya apa? Jadi tukang bubur. Ya kan kalau misalnya dia gagal jadi presiden ya dia bisa naik haji. Daripada misalnya jadi tukang beca... Tiap hari narik beca, lama-lama kondor. Ya kampanye sekarang juga aneh-aneh ya. Banyak macam-macam. Kalau gue jadi caleg, gue nggak akan kampanye. Gue nggak punya modal. Kampanye itu modalnya banyak. Sampai ratusan juta. Bahkan sampai miliaran. Ya makanya kalau misalnya ada yang jadi, itu dia pada korupsi ya buat balikin modal. Sampai-sampai... apapun dijadiin, anggaran itu di markup gitu kan. Bikin ruang rapat sampai miliaran, coba lu bayangin. Ruangan rapat itu miliaran, isinya apa coba? Apa jangan-jangan toiletnya itu pintunya baja ya? Jadi kalau lagi asik, anteng itu nggak ada yang gedor. Itu kesel banget kalau misalnya di dalam toilet itu ada yang gedor. Beneran itu kesel banget itu, gue pernah lagi itu kan lagi asik-asik nongkrong nyaman gedor ya kan. Woi. Udah belum gitu. Ini gue takutnya ya di dalam toilet itu misalnya ada emak gue. Emak gue itu galak banget. Beneran. Emak gue itu galak udah gitu suka update status. Di kamar mandi aja update status. Digedor misalnya siapa di dalam? Emaknya Yanto. Ngapain mak update status? Udah keluar belum mak? Siapa anda nyuruh-nyuruh saya? Ya kan? Coba tanya ibu-ibu yang di sebelah. Maaf bu. Di sini nggak ada ibu-ibu. Ini toilet pria. Ya caleg ini juga ya ada yang program kampanyenya bersih-bersihin makam. Aneh gitu kan. Ditanya buat apa pak? Katanya buat ini biar nyaman. Masyarakat biar nyaman. Ini aneh gitu. Masyarakat mana gitu? Warga makam. Kan aneh gitu ya kan. Ini gue curiganya nih ya. Jangan-jangan dia bersihin makam itu buat ntar malam kalau dia uji nyali. Ya, jadi dia kampanyenya pakai uji nyali. Udah banyak sekarang kan yang di TV-TV pakai program gitu kan. Dia uji nyali. Jadi kalau misalnya ada penampakan dia nggak takut. Misalnya ada setan gitu kan datang. Dia cuma ngucapin terima kasih. Terima kasih pak. Tempat saya udah dibersihin. Sama-sama. Tapi saya mau komplain pak. Gara-gara bapak bersihin pembantu saya pulang kampung. Jadi bapak sampai pembantu baru datang. Bapak bersihin tempat ini. Ada lagi nih ya, ada lagi tuh juri nyanyi. Juri nyanyi jadi caleg ya kan. Coba lu bayangin kalau misalnya dia kepilih jadi anggota dewan. Dia lagi rapat, itu ada pimpinan rapat. Ya, saudara-saudara sekalian, saya pimpin rapat ini. Interupsi pak. Suara bapak nggak bagus. Bagusin dong. Mas Dani. Ya. Pelanggaran kampanye juga banyak ya. Pelanggaran kampanye banyak. Sekarang ini ada pelanggaran kampanye yang bawa anak kecil. Bawa anak kecil naik motor kebut-kebutan. Terus gak pakai helm gitu. Nih orang ini nih aneh gitu kan ya. Bawa anaknya gak pakai helm gitu. Mentang-mentang bikin anak gampang. Selamat anak-anak diabaikan. Ya terima kasih. Gue Yanto Black. Ya
Ya, tepuk tangan Yanto Stress. Yanto Black. Ya, pada intinya menjadi caleg itu sebetulnya harus perbanyak tali silaturahmi, benar tidak? Betul, Jadi Bang Mudi. ada istilah dulu kayaknya perbanyak kawan, jangan perbanyak lawan, benar nggak? Jadi kalau teman-teman kita udah banyak ya kan, kalau kita mau jadi caleg dan segala macam ya kita nggak perlu keluar biaya, kita cukup datang ke rumahnya, assalamualaikum, gimana sehat gitu, saya mau nyalek nih, tolong pilih ya, udah beres, benar nggak? Oke, dengan berakhirnya Yanto tadi maka berakhir pula stand up comedy show Metro TV untuk kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan terus stand up comedy show di Metro TV, tetap yang terbaik. Saya Mudi Taylor. Saya Anto Black dan jangan sampai golput, tetap memilih di 9 April 2014. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.